Halo guys, welcome to the Comfort Zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue Adam sini. Nah, kali ini gue akan bahas ulang cerita Yakuza series yang diawali dari cerita Yakuza Zero. Nah, buat kalian yang nungguin series Yakuza di channel ini, sengaja video ini gue remake dari awal lagi. Artinya gue script ulang, gue edit ulang, dan rekaman ulang, biar kalian bisa lebih paham lagi dalam mendalami ceritanya. Jadi buat yang belum tahu, Yakuza Zero ini terdapat dua main karakter, Kazuma Kiryu dan Goro Majima. Nah, tapi di video yang ini, gua bakal fokus dulu ke satu karakter pertama, yakni Kazuma Kiryu. Biar ceritanya ini lebih nikmat ditonton, jadi nggak campur aduk ya. Dan kalian juga bisa ngikutin alurnya dengan jelas tanpa harus loncat-loncat ke perspektif karakter lain. Nah, jadi mari kita mulai dari sini. Inilah dia perjalanan awal Kazuma Kiryu, si naga muda yang baru melangkah masuk ke dunia Yakuza. And let's begin story. Nah, sebelum kita mulai ke inti ceritanya, kalian harus pahami dulu sama Kamurocho sebagai dunia yang jadi panggung utama Yakuza Zero. Jadi cerita ini berlatar di tahun 1988, masa dimana Jepang ini lagi ada di puncak bubble ekonomi. Era dimana ekonomi Jepang ini lagi gila-gilanya ya. Jadi duit ini ngalir gampang banget. Harga tanah ini bisa naik berkali-kali lipat dalam satu malam doang. Dan semua orang ini sibuk banget buang-buang duit di dunia malam. Nah, di tengah hiruk-pikuk itu ada satu distrik yang jadi pusat segalanya, yakni distrik Kamurocho. Sebuah distrik hiburan fiksi di Tokyo sebenarnya, yang seolah ini tidak pernah tidur. Jadi distrik ini penuh dengan hiburan malam, kayak semacam judi, prostitusi, dan bisnis-bisnis lendir lainnya. Yang tentu saja di balik itu semua, ada Yakuza yang selalu ngatur pergerakan di balik layar. Jadi Yakuza ini seperti tanda kutip tangan tak terlihat. Jadi benar-benar kayak shadow government. Jadi mereka ngatur aliran uang, siapa yang bisa investasi di properti, siapa yang bisa buka bar, siapa yang harus bayar uang keamanan. Jadi mereka nguasain tanah, real estate. Jadi mereka juga ngatur pergerakan bisnis malam, hostess, klub, kabaret, perjudian ilegal, bahkan hiburan legal pun harus ada izin gak resmi dari Yakuza. Di tengah keramaian distrik Kamurocho yang udah sangat ramai banget yang tadi gue ceritain ya. Jadi pada suatu malam, tepatnya di sebuah tanah kosong yang luasnya sebenarnya hanya 10 meter persegi ya, terdapat seorang pria, tentu saja Kazuma Kiryu, sang pemeran utama. Dia diceritakan ini diberikan tugas oleh seorang lintah darat untuk menagih hutang dari seorang, sebut aja emas-emas Kamurocho. Nah, disinilah perjalanan cerita Kiryu dimulai. Ibarat kata masih muda ya, masih jadi kacung kampret, anggota bawahan keluarga Yakuza. Ya, kerjaan Kiryu ya standar anak Yakuza tingkat rendah ya, nagih utang. Jadi malam itu dia habis nyikat seorang karyawan di gang kecil yang tadi ya, buat nagih hutang. Jadi buat Kiryu ini sebenarnya cuman kerjaan rutin biasa, nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, biar kedepannya kalian nggak bingung ya, mungkin sampai sini gue jelasin dulu ya posisi Kiryu di dunia Yakuza saat ini tuh seperti apa. Jadi keluarga Yakuza di Jepang itu banyak banget ya, namun salah satu yang paling terkenal adalah Tojo Clan. Nah, jadi klan Tojo itu basically adalah organisasi Yakuza terbesar dan terkuat di Jepang bagian timur ya, khususnya Tokyo dan sekitarnya. Nah, klan Tojo ini juga memiliki banyak keluarga cabang. Jadi di tarik bawah tuh banyak banget tuh keluarga-keluarga cabang anak-anak dari klan Tojo. Nah, kita sebut aja anak perusahaan ya. Nah, salah satunya adalah Dojima Family yang memiliki pemimpin keluarga terkenal kejam yang bernama Sohei Dojima. Dan Dojima Family ini juga memiliki anak perusahaan, salah satunya adalah Kazama Family. Nah, jadi memang organisasinya itu sangat terstruktur ya. Apalagi klan Tojo ini memiliki banyak anak perusahaan. Dan masing-masing anak perusahaan turunan dari klan Tojo pun juga memiliki ketuanya sendiri-sendiri, yang dikenal dengan patriark atau kepala keluarga. Serta setiap keluarga juga memiliki kapten, serta letnan dan kroco-kroconya sendiri. Nah, lalu Kiryu posisinya di mana? Nah, saat ini Kiryu berada di keluarga Dojima. Nah, tapi perlu diketahui juga, Kiryu ini sebenarnya bukan langsung anggota dari keluarga Dojima. Jadi dia itu aslinya adalah anggota dari keluarga Kazama Family gitu ya, anak perusahaan dari keluarga Dojima. Nah, tapi masalahnya pas cerita Yakuza Zero ini dimulai, kepala keluarga dari Kazama Family yang bernama Shintaro Kazama rupanya lagi di penjara. Nah, jadi otomatis
Kiryu sementara dimutasi dulu ke keluarga Dojima atau ke keluarga di atasnya gitu lah. Jadi istilah gampang ini kayak anak magang di kantor cabang yang bosnya ini lagi cuti, sementara dia dipindahin dulu ke kantor atasnya dan sekarang dia harus ngikutin aturan dari kantor atasnya dia, kurang lebih gitu ya. Nah oke, gue lanjut ke cerita ya. Nah jadi setelah Kiryu berurusan dengan si mas-mas Kamurocho tadi ya, jadi malam itu juga Kiryu langsung memberikan uang itu ke lintah darat yang menugaskan Kiryu melakukan tugas ngambil duit sama mas-mas Kamurocho tadi. Nah setelah nyetor duit, Kiryu akhirnya janjian untuk bertemu dengan sahabatnya bernama Nishiki Yama. Yang sedari kecil hubungan Kiryu sama Nishiki ini memang sangat dekat sekali, karena mereka berdua ini dibesarkan bersama di panti asuhan Sunflower yang dimiliki oleh Shintaro Kazama atau bapak angkatnya Kiryu lah sebut aja. Nah setelah bertemu, mereka pun ya seperti biasa lah nongkrong bareng di kedai makan. Nah tapi, ini kebahagiaan itu cuma sebentar, karena di layar TV Ramen Shop muncul berita tentang pembunuhan di Kamurocho yang baru banget terjadi malam itu. Dan yang membuat Kiryu ini kaget luar biasa, karena korban yang dibunuh itu ternyata mas-mas Kamurocho yang sebelumnya dihajar sama Kiryu. Look. A murder in Kamurocho. That's him. Stop. Please stop. That guy was my mark. Hey, you better be sure about this beyond a doubt. I am. The fuck were you thinking? It was just a collections job. Who was it? HQ? Yeah, I think they know. Dia dapat kabar kalau saat itu Kiryu ini udah ditungguin sama 3 letnan dari keluarga Dojima, yakni Letnan Kuze, Letnan Awano, dan Letnan Shibusawa. Nah tanpa pilihan lain, Kiryu naik taksi langsung ke kantor utama, disuruh menghadap gitu ya. You certainly kept us waiting long enough. You got somewhere better to be, huh? Kiryu. Nah begitu sampai di sana, suasana langsung panas. Jadi 3 letnan itu udah nunggu di ruang pertemuan. Jadi mereka ini terlihat marah besar karena nyalahin Kiryu atas kasus pembunuhan semalam. Nah yang bikin makin runyam, jadi lokasi mayat yang ditemukan itu rupanya berada tepat di kawasan empty lot atau sebut aja tanah kosong yang berukuran 10 meter persegi ya di tengah Kamurocho, yang ternyata saat ini tanah itu rupanya sedang jadi incaran. Nah jadi gini ya sebenarnya. Jadi empty lot atau si tanah kosong ini sebenarnya bukan tanah kosong biasa ya. Walaupun tanah kecil cuma berukuran 10 meter persegi, tapi rupanya posisi tanah itu strategis banget. Nah jadi saat ini di Kamurocho ini ada proyek besar banget namanya Kamurocho Revitalization Project, atau proyek pembangunan ulang distrik hiburan supaya jadi pusat bisnis modern dan jadi sumber duit lebih gede lagi buat siapapun yang bisa menguasai tanahnya. Nah masalahnya semua tanah di sekitaran proyek Revitalization Project itu udah dibeli nih sama Sohei Dojima. Nah kecuali satu tanah seemprit ini nih, si empty lot, si tanah kosong. Nah karena sistem hukum di Jepang, selama ada satu tanah yang belum dilepas, proyek pembangunan ini nggak bisa jalan. Nah jadi artinya yang bisa memiliki si empty lot atau si lahan kosong tadi, otomatis dia bisa ngerebut kuasa penuh atas proyek miliaran yen itu. Nah makanya si 3 letnan Dojima, si Kuze, Awano, dan Shibusawa ini ngotot banget nih mau bisa memiliki tanah seemprit itu untuk bisa diberikan ke Dojima. Bahkan si Dojima sendiri juga janji siapapun yang bisa memiliki tanah yang 10 meter persegi tadi bakal dipromosikan jadi kapten baru menggantikan Kazama yang lagi di penjara gitu ya. Nah usut punya usut ternyata ada unsur fitnah dan kriminalisasi yang diterima Kazama sehingga membuat dirinya ini di penjara. Nah jadi ceritanya gini, Kazama ini kan adalah kapten atau bosnya dari 3 letnan itu ya di keluarga Dojima. Nah Kazama waktu itu memang bisa dibilang sangat OP lah atau sangat berpengaruh di keluarga Dojima.
Jadi dia juga punya jaringan kuat. Nah, hal itu membuat 3 letnan tadi ya, Kuze, Awano, sama Shibusawa ini merasa Kazama ini adalah ancaman. Nah, makanya saat itu Kazama di-framing sama 3 letnan ini yang seolah-olah dia melakukan kesalahan atas kasus pembakaran dan pembunuhan, sehingga membuat Kazama dipenjara. Jadi posisi kapten kan kosong, dan kini si 3 letnan tadi berebut kursi menggantikan Kazama melalui proyek empty lot. Jadi mereka bertiga ini saling sikut menyikut sebenarnya untuk mendapatkan empty lot biar bisa naik jabatan menduduki kapten untuk menggeser Shintaro Kazama yang lagi di penjara gitu ya. Nah, karena tewasnya Mas Kamurocho kemarin, sehingga tanah itu jadi di lockdown gitu ya sama polisi sampai dengan kasus pembunuhan itu dianggap selesai. Nah, disinilah si Shibusawa, Kuze, Awano, si 3 letnan Dojima tadi. Jadi mereka ini bertiga nih curiga, bisa jadi Kiryu ini mungkin disuruh sama Kazama yang saat ini di penjara untuk buat menggagalkan rencana ketiga letnan itu buat mendapetin empty lot atau tanah kosong. Nah, karena itu salah satu letnan Dojima yang bernama Kuze ini maksa Kiryu, lebih baik lo nyerahin diri aja ke polisi biar kasusnya tuntas dan tanahnya kan nggak jadi di lockdown gitu ya. Nah, namun Kiryu jelas nggak mau karena yakin banget malam itu dia nggak ngebunuh si Mas Kamurocho, melainkan hanya membuat si Mas Kamurocho ini babak belur doang. Apalagi si korban ini tewas dengan cara tertembak, sementara Kiryu gak memiliki senjata api. Itu yang membuat Kiryu gak terima gitu ya. Salah satu letnan Dojima yang bernama Kuze memberikan Kiryu ultimatum. Jadi Kiryu ini diberikan waktu sampai akhir hari bahwa Kiryu ini harus menyerahkan diri ke polisi. Nah, dalam ancaman, Kiryu akhirnya berinisiatif untuk keluar dari sana dan dia menuju ke kantor kredit di Tahei Boulevard gitu ya. Karena di sini Kiryu berencana untuk bertemu dengan lintah darat kemarin yang memerintahkan Kiryu untuk nagih uang. Karena Kiryu ini curiga bahwa malam kemarin sebenarnya ia sedang dijebak sama si lintah darat ini ya, yang sengaja menggiring Kiryu melakukan tugas perampasan uang di lahan kosong ya atau di empty lot. Nah, namun saat bertemu, si lintah darat yang udah ketakutan, ia di sini berkata bahwa sebenarnya ia hanya menjalankan tugas. Karena sebenarnya ada seseorang lagi yang menyuruhnya agar membuat Kiryu ini digiring ke lokasi tanah kosong, dan seseorang itu ternyata adalah Kuze, salah satu letnan Dojima. Nah, rupanya sore itu Kuze memberikan Kiryu penawaran dengan imbalan akan menjamin posisinya Kiryu di Yakuza aman gitu ya, nggak dipecat gitu lah ya. Serta Kuze ini akan memberikan informasi siapa sebenarnya pembunuh Mas Kamurocho kemarin, dengan syarat Kuze ini nyuruh Kiryu untuk menjadi mata-matanya Shintaro Kazama dengan mencari informasi penting yang saat ini sebenarnya Kuze butuhkan. Karena walaupun Kazama saat ini sedang di penjara, nah Kazama dicurigai saat ini ia masih memegang informasi penting soal siapa pemilik asli dari empty lot. Karena walaupun jadi incaran, semua orang ini pada nggak tahu nih siapa sebenarnya pemilik tanah empty lot itu, siapa tuh nggak ditahu. Nah, yang tahu tuh cuman si Shintaro Kazama. Nah, karena sampai sekarang pemilik tanah itu masih misterius dan nggak gampang dilacak. Nah, jadi di sini Kuze mikir, kalau gue bisa paksa Kiryu jadi mata-mata gue, bisa jadi Kiryu ini dapat info langsung dari Kazama soal siapa pemilik si tanah kosong tadi gitu. Dan dengan begitu kan Kuze bisa jadi orang pertama nih yang bisa ngamanin tanah itu. Otomatis Kuze jadi promosi kan, jadi kapten di keluarga Dojima terbuka lebar. Nah, lucunya di sini Kuze ini sebenarnya dia terlalu percaya diri karena dia kira Kiryu ini bakal gampang dimainin karena masih anak bawang gitu di Yakuza. Nah, tapi justru dari sinilah hubungan Kiryu dan Kazama terlihat kuat. Karena Kiryu ini nunjukin loyalitas penuh kepada Kazama. Lebih baik gue jadi kacung seumur hidup daripada gue hianatin Kazama yang udah dianggap seperti ayahnya sendiri gitu ya. Nah, akhirnya Kiryu keluar dari kantor. Dan begitu keluar, dia mendapatkan kabar dari Nishikiyama bahwa saat itu ia tengah berada di kantor keluarga Kazama gitu ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, Kazama Family itu adalah anak perusahaan dari keluarga Dojima dengan Shintaro Kazama sebagai kepala keluarganya gitu ya. Nah, di kantor sana Nishiki rupanya ia bersama dengan Kashiwagi. Nah, Kashiwagi ini adalah tangan kanan atau kapten lah, orang kepercayaan dari Kazama. Nah, Kashiwagi ini dianggap seperti kakak lah bagi Kiryu, dan salah satu tujuan Kiryu ke sana untuk mendapatkan saran dari Kashiwagi. Nah, setelah mendengarkan cerita Kiryu panjang lebar, Kashiwagi berpendapat nih bahwa Kiryu udah jelas saat ini udah pasti lu lagi dijebak nih sama Kuze. Jadi seolah-olah Kiryu ini lagi di framing sebagai pelaku pembunuhan, karena hal itu akan mengotori nama Kiryu. Kalau nama Kiryu kotor, membuatnya terlihat
Jadi nggak layak lah berada di dalam keluarga Yakuza. Sehingga membuat Kazama sebagai penanggung jawab atau bapak angkat dari Kiryu jadi kehilangan muka. Karena anak didiknya tersangkut kasus besar. Hal itu akan melemahkan posisi Kazama dalam keluarga Dojima. Sehingga Kuze bersama letnan-letnan lainnya ya menjadi lebih mudah menguasai perebutan tanah kosong itu ya. Nah, Kashiwagi juga menjelaskan pemilik tanah kosong itu sampai saat ini juga telah menghilang keberadaannya, juga nggak diketahuin tuh siapa dia tuh pemiliknya. Dan bisa jadi Kazama adalah satu-satunya orang yang tahu siapa pemilik tanah itu. Nah, informasi itulah yang sangat diinginkan sama Kuze. Makanya ia sempat ingin ngajak Kiryu kerjasama, walaupun ditolak mentah-mentah sama Kiryu. Nah, dari penjelasan Kashiwagi tadi, Kiryu ini jadi sadar bahwa kalau ia tetap berada di struktur keluarga Yakuza, otomatis kasus pembunuhan itu akan membawa masalah langsung ke Kazama. Karena kan Kiryu tadi adalah anak didiknya Kazama. Nah, untuk melindungi Kazama dan nama baik Kazama Family, nah Kiryu akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Dojima Family, sekaligus melepaskan status Yakuza. Nah, Kiryu akhirnya bikin keputusan gila. Dia memutuskan keluar dari Yakuza. Jadi ia bertekad langsung mau menghadap ke Sohei Dojima buat minta izin keluar dari keluarga Dojima. 今日限り堂島組を抜ける。杯返して国道から足を洗う。桐生、お前。車回してくれ錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。やめろ、桐生。錦山の言ってることは正しい。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか？ああ、桐生。ええ。たとえ風間のおやっさんが止めたとしても、俺は行きます。こんな。許してください。柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。Nah, singkat kata, begitu sampai kantor Dojima, Kuze lagi-lagi menghadang. Jadi kali ini ia bilang ke Kiryu, mulai sekarang lo bukan Yakuza lagi, lo cuman orang sipil. Tapi jangan pikir lo bakal bebas gitu ya. Kuze langsung nyuruh anak-anak buahnya buat ngebunuh Kiryu. Nah, Kiryu pun harus berantem mati-matian di sini. Sampai akhirnya Kiryu duel langsung melawan Kuze sendiri. Hasilnya ya Kuze kalah telak. Kiryu, てめえは兄弟、手貸せ、このガキしましろ。 Nah, gak lama kemudian Dojima muncul bareng dua letnan lainnya, si Awano dan si Busawa. Nah, namun perkelahian itu rupanya harus dibayar mahal karena Kuze terbukti sempat menginstruksikan untuk memecat Kiryu dari Yakuza tanpa izin dari Dojima. Hal yang sangat dianggap salah gitu ya. Nah, sehingga untuk menebus kesalahannya, Kuze dipaksa untuk melakukan Yubitsume, di mana anggota yang gagal ini harus potong jari kelingking kiri sebagai bentuk permintaan maaf di hadapan semua orang gitu ya.
Nah, untuk melindungi Kazama dan nama baik Kazama, jadi malam itu permintaan Kiryu dikeluarkan dari organisasi Yakuza resmi disetujui oleh Dojima dan kini Kiryu menjadi warga sipil biasa. Nah, namun Dojima tetap mengatakan bahwa Kazama atau bapak angkat lo ini tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang Kiryu lakukan. Sampai dengan Kiryu ini bisa membuktikan bahwa dirinya ini tidak bersalah. Nah, Kiryu sebenarnya di sini merasa sedih ya. Karena keluar dari Yakuza itu seperti kehilangan identitas, kehilangan keluarga dan arah hidupnya. Karena dari dulu dia memang pengen banget jadi seorang Yakuza. Nah, di tengah kesedihan, di tengah hujan, Kiryu tiba-tiba didatangi seorang pria misterius dan mengajak Kiryu masuk ke dalam apartemen mewahnya. Nah, jadi pria itu bernama Tachibana, pemilik perusahaan Tachibana Real Estate. Nah, di apartemennya Tachibana mengungkapkan bahwa dia juga mengincar empty lot sebenarnya. Jadi dia ingin Kiryu bergabung dengannya dan ia berjanji akan membantu menemukan pelaku yang sebenarnya siapa yang membunuh si Mas Kamurocho ya, serta membuktikan bahwa Kiryu ini tidak bersalah. Nah, tapi di sini Kiryu menolak tawaran dari Tachibana karena Kiryu sebenarnya masih menaruh rasa curiga. Karena kan di sini Tachibana terang-terangan bilang kalau dia juga mengincar empty lot. Karena buat Kiryu ini terdengar seperti kepentingan pribadi. Jadi sama saja dengan Dojima Family yang juga ngotot mendapatkan lahan itu gitu ya. Jadi Kiryu ini berpikir, apa bedanya Tachibana dengan Dojima dan 3 letnannya gitu ya? Kenapa gue harus percaya sama dia? Nah, tapi Tachibana masih sabar dan memberikan waktu Kiryu untuk ya udah lo pikir-pikir dulu dah, lo pertimbangkan dulu dan berharap nanti suatu saat ya kalau lo udah berubah pikiran lo hubungin gue, dikasih kartu nama gitu ya. Nah, setelah itu Kiryu balik dulu ke kantor Kazama Family buat kasih kabar ke Nishikiyama kalau dia masih hidup setelah dia menghadap ke Sohei Dojima gitu ya. Nah, setelah ngelihat Kiryu nih, Nishiki lega banget lah ngelihat Kiryu masih hidup dan akhirnya mereka ini ngobrol panjang lebar. Nah, di sana Nishiki menceritakan bahwa si lintah darat ya yang di awal cerita ngasih Kiryu tugas, rupanya saat ini ditemukan tewas dibunuh. Nah, mereka berdua ini curiga karena si lintah darat ini udah terlalu tahu banyak soal keterlibatan pihak Yakuza dalam insiden empty lot atau kasus pembunuhan Mas Kamurocho di empty lot. Jadi seolah biar rahasianya itu nggak bocor keluar, maka kemudian si lintah darat tadi tuh dibunuh sama orang-orang yang berkepentingan menjaga rahasia. Nah, jadi kematian si lintah darat itu bentuk tanda kutip membersihkan jejak. Karena dengan matinya si bos lintah darat, Kiryu kan jadi makin sulit nih membersihkan namanya. Karena si lintah darat tadi adalah satu-satunya saksi yang bisa menguatkan alibi Kiryu bahwa ia dijebak ya. Karena kan waktu Kuze ngomong Kiryu ini dijebak kan yang denger tuh si lintah darat itu ya. Temen dia udah mati. Nah, saat Kiryu ini merasa bahwa ada pemain besar nih di balik kasusnya Kiryu ya, di balik kematian Mas Kamurocho nih. Nah, Kiryu lalu mutusin nih besok dia bakal mulai cari informasi tentang Tachibana Real Estate. Karena di sini Kiryu mikir, waduh kayaknya gue butuh bantuan juga nih. Kayaknya orang yang bisa gue minta tolong yang mungkin si Tachibana. Cuman gue pengen tahu dulu nih, apa bener si Tachibana ini memang bener bisa dipercaya untuk ngebantuin gue gitu ya. Nah, setelah bolak-balik seharian di Kamurocho, Kiryu ini akhirnya mendapatkan informasi-informasi penting lah tentang Tachibana Real Estate. Dan fakta ditemukan bahwa Tachibana Real Estate rupanya bukan sekedar perusahaan properti biasa, Pak. Namun, perusahaan itu adalah perusahaan spesialis untuk mengambil alih properti yang tanda kutip susah dijual. Jadi maksudnya gini ya, dalam pembuatan proyek ya biasanya ada pembebasan lahan dong, ya kan? Nah, biasanya nih ada aja kan orang-orang yang susah nggak mau menjual tanah mereka untuk dijadikan proyek gitu ya. Nah, disinilah peran Tachibana Real Estate. Jadi mereka ini sangat mahir dalam memperoleh izin dengan cara intimidasi, melakukan suap atau melakukan manipulasi dan sebagainya, biar mereka ini bisa berhasil membujuk dan mendapatkan izin dari si pemilik tanah biar tanahnya ini mau dijual ke dia gitu ya, ke Tachibana. Dan keberadaan Tachibana di sini juga bikin panik Yakuza ya, karena secara bisnis Tachibana jadi pesaing utama Yakuza, terutama Yakuza klan Tojo ya dalam perebutan empty lot. Bahkan rencana Tachibana yang pengen merebut empty lot ya, saingan sama Sohei Dojima, membuat rencana Dojima ini berantakan nih kalau sampai Tachibana berhasil mengambil alih empty lot gitu ya. Nah, saat berhasil mencari tahu fakta-fakta tentang Tachibana Real Estate, nah Kiryu bertemu dengan seorang pria bernama Jun Oda. Yang Jun Oda ini merupakan orang kepercayaan dari Tachibana. Nah, jadi kalau Tachibana ini adalah otak strategi, nah Oda ini si eksekutor lapangan yang suka beresin masalah langsung gitu ya. Nah, saat bertemu dengan Kiryu, awalnya Oda ini curiga bahwa Kiryu ini mungkin dia adalah mata-mata Dojima yang disusupkan buat ngehancurin Tachibana dari dalam gitu ya. Nah, karena itu Oda bikin semacam ujian gitulah. Dia ngetes dulu nih kekuatan Kiryu sebesar apa
biar dia bisa ngelihat langsung kemampuan dan loyalitas Kiryu. Nah, jadi duel lawan Oda itu bukan semata-mata musuhan ya. Jadi lebih kayak interview brutal lah versi Yakuza. Kalau lulus, Kiryu resmi dianggap dan bisa dipercaya gitu ya. Nah, setelah berantem brutal, akhirnya Kiryu dinyatakan lulus dan kemudian di sini Tachibana muncul. Nah, namun Kiryu ini menanyakan, "Kenapa kok lu pengen bantuin gua gitu ya?" Nah, sebelum menjawab, Tachibana mengangkat tangannya. Nah, terus tiba-tiba seluruh lampu di Kamurocho dipadam gitu ya. Nah, di sini Kiryu ini mikir, wah gila nih orang punya kekuatan supernatural apa nih orangnya. Nah, padahal sebenarnya tuh yang dilakukan Tachibana itu bukan magic ya, tapi tadi itu adalah kayak semacam simbol sebesar apa kekuatan atau pengaruh Tachibana di sini. Tachibana nunjukin kalau dia tuh punya kontrol penuh atas kota Kamurocho ya. Jadi lampu mati tadi tuh semacam bukti kalau Tachibana ini bisa matiin kehidupan malam Kamurocho kapanpun dia mau. Jadi ingat ya, Kamurocho itu distrik hiburan, hidupnya dari lampu neon gitu ya. Kalau lampu padam, otomatis bisnis mati, Yakuza rugi, semuanya kacau gitu ya. Nah, kira-kira pesannya seperti itu ya. Nah, Tachibana melakukan itu buat ngehook Kiryu. Karena Kiryu kan orangnya lurus banget ya, nggak gampang percaya. Nah, Tachibana butuh cara ekstrim biar Kiryu ini sadar kalau Tachibana tuh bukan orang biasa. Nah, disinilah fakta penting terungkap bahwa sebenarnya Tachibana disuruh sama Shintaro Kazama buat mendekati Kiryu. Lah, bukannya Kazama di penjara? Nah, oke. Shintaro Kazama tuh bukan Yakuza biasa ya. Jadi dia tuh tipikal master planner lah. Strategik banget nih orang. Jadi waktu Kazama masuk penjara, karena dijebak sama 3 letnan Dojima, nah bukan berarti Kazama itu kalah atau disingkirkan. Jadi Kazama itu memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik 3 letnan biadab itu, si Kuzi CS gitu ya. Kazama ini udah paham banget dari jauh-jauh hari ya, kalau Empty Lot ini nantinya bakal jadi rebutan besar. Nah, dengan statusnya yang saat itu sedang di penjara, membuat jarak antara Kazama dan Kuzi CS itu menjadi jauh. Hal itu bikin dirinya itu nggak terlalu kelihatan lah. Nah, namun Kazama masih bisa mainin strategi lewat orang-orang kepercayaannya. Nah, salah satunya adalah si Tachibana. Nah, jadi intinya di sini Kazama minta Tachibana ini untuk ngedeketin Kiryu. Intinya agar mereka berdua ini bisa bekerja sama untuk melindungi si pemilik Empty Lot. Sekaligus mereka berdua ini bisa mencegah biar si Empty Lot ini jangan sampai tanahnya itu jatuh ke tangannya Dojima dan letnan-letnannya gitu ya. Nah, apalagi Tachibana ini sudah satu langkah di depan. Karena saat ini dia sudah tahu tuh siapa pemilik tanah kosong itu yang identitasnya sampai sini memang masih sengaja dirahasiakan demi keamanan si pemilik tanah gitu ya. Nah, akhirnya setelah mereka berdua ngobrol langsung, Kiryu di sini akhirnya mutusin buat oke, gua mau bergabung sama Tachibana. Oke, kita temenan gitu ya. Karena si Kiryu ini sadar satu-satunya cara buat melindungi Kazama dan membersihkan namanya adalah dengan bekerja sama dengan Tachibana. Nah, setelah pertemuan itu, Kiryu menceritakan semua perkembangan terakhir kepada Nishiki, termasuk niat barunya buat terjun ke bisnis properti bareng sama Tachibana. Nah, setelah berpakaian rapi, Kiryu mulai kerja bareng sama Jun Oda. Nah, tapi waktu di hari pertama kerja, Kiryu udah berhadapan dengan kelompok geng Yakuza yang bernama Tahei Association. Nah, si Tahei Association ini rupanya adalah keluarga Yakuza kecil di bawah Hiroki Awano, salah satu dari 3 letnan Dojima family ya. Nah, jadi posisi Tahei Association ini, basically dia ini bisa dibilang adalah anak buahnya Awano. Fungsinya ya sama kayak geng Yakuza lain yang ngurus bisnis kotor ya, sampai tekan-tekenin orang biar tunduk ke pengaruhnya Dojima. Nah, puncaknya saat Kiryu dan Nishiki sedang asik nongkrong di bar, rupanya Jun Oda datang dari balik pintu dengan kondisi babak belur karena abis dihajar sama anak buah Awano. Nah, peristiwa itu terjadi karena sudah pasti persaingan bisnis antara Tachibana family dan Awano ya. Karena Awano ini merasa Tachibana Real Estate ini tempatnya si Oda bekerja saat itu kok makin lama makin kuat. Nah, makanya si Oda ini dihajar sampai babak belur sebagai pesan intimidasi buat Tachibana, biar jangan lo terlalu jauh ngerebut lahan Dojima dan klan Tojo yang udah sangat termasyur ini ya. Nah, di sana Awano juga sempat menghajar Nishiki, yang terlihat Nishiki juga nggak berdaya dihajar sama Awano yang merupakan Yakuza tingkat di atasnya gitu ya. Nah, kemudian peristiwa itu juga harus berlanjut sampai di luar bar. Di sana ada anak buah Awano bahkan mencoba ngeroyok Kiryu. Nah, seperti biasa, semuanya rontok satu persatu. Nah, di sana Awano ini mengancam Kiryu. Intinya si Awano ini bilang kalau nama baik Kiryu sama Kazama ini mau bersih lagi, nah, si Awano ini minta Kiryu untuk menyerahkan Tachibana ke Awano besok pagi gitu ya. Karena si Awano ini paham bahwa Tachibana adalah pesaing serius demi untuk mendapatkan tanah kosong.
Nah setelah adegan dramatis di luar bar Serena, Junoda yang masih di dalam bar terlihat lemas, babak belur akibat diajar sama anak buah Awano. Nah dari sini sebenarnya udah kelihatan jelas ya kalau Kamurocho ini makin panas, dan siapapun yang dekat sama Tachibana otomatis jadi bakalan target sama Yakuza gitu ya. Nah di sana Oda dengan sisa tenaganya dia memberikan pesan melalui telepon ke Tachibana. Dia bilang ke Tachibana melalui telepon bahwa Tachibana ini dalam kondisi bahaya. Jadi Tachibana ini harus sembunyi dulu demi keselamatan. Bahkan Kiryu ini bisa jadi berpotensi untuk menjadi musuh jika Kiryu ini khawatir menuruti keinginan Awano gitu ya. 社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。 Nah setelah itu Kiryu mencoba mengunjungi lokasi TKP di tanah empty lot. Nah di sana tiba-tiba aja muncul Tachibana. Yang di sana Tachibana mengatakan bahwa mungkin aja yang menjebak Kiryu ini bukan cuman Kuze ya, tapi mungkin pasti ada aktor lain yang lebih gede yang ada di balik layar gitu, yang Kiryu otomatis harus hati-hati ya. Nah di sana Tachibana juga akhirnya memberikan informasi penting ke Kiryu bahwa dia tahu siapa pemilik sah si empty lot atau si tanah kosong. Nah tapi si Tachibana ini bilang, ya udah, tapi gue nggak akan cerita malam ini. Lo tunggu aja besok pagi, gue bakalan kasih tahu lo semua detailnya siapa si pemilik tanah kosong. Nah di sini plot makin tegang ya, karena artinya Kiryu ini makin dekat ke pemilik asli si tanah kosong itu siapa sebenarnya pemiliknya. Nah besok paginya rupanya Letnan Dojima ngadain rapat besar. Ya topiknya jelas, ini ngebahas Kiryu. Nah di sana mereka menganggap Kuze ini gagal terus ngehajar Kiryu. Nah Awano juga udah gerah banget karena Kiryu kok malah makin nempel sama Tachibana. Nah akhirnya Awano ini minta izin langsung ke bos Dojima buat yaudahlah gua aja yang mengeksekusi Kiryu sendiri dibandingin sama lo semua gitu ya. Intinya di sini Awano ingin turun tangan gitu ya. Nanti sampai sini secara resmi seluruh Dojima family ya beserta 3 letnan biadab itu sekarang jadi musuhnya Kiryu. Nah hasil dari rapat itu jelas Kiryu kini menjadi bahan buruan di Kamurocho. Jadi Kiryu pengen ditangkap gitu ya. キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして俺の前に出すな。Karena setelah rapat itu membuat Kiryu jadi dikejar-kejar gelombang demi gelombang Yakuza. Nah situasi ini udah kayak Kamurocho mau soantet gitu ya si Kiryu. Jadi semua orang tuh nyariin dia. Nah di tengah pengejaran, tiba-tiba di tengah pelarian, rupanya ada seorang stripper yang nawarin tempat aman. Sini bang, gue bisa sembunyiin lo Kiryu. Nah tapi ternyata itu rupanya jebakan. Karena Kiryu malah dibawa ke lorong rahasia yang udah disiapin. Nah rupanya di dalam lorong tersebut muncul lagi musuh bebuyutan. Siapa lagi kalau bukan si Letnan Kuze yang sudah sekian kali mencoba melawan Kiryu tapi kalah mulu. Nah tapi kali ini dia datang dengan cara yang lebih epik. Dia ngegas motor langsung ngejar Kiryu di terowongan. Akhirnya mereka berdua duel lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan akhirnya Kiryu menang lagi.つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。さっき飲んだあんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え。喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。
最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ指の1本や2本なくそうが阿野や渋沢に頭取られようがそんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。2 seconds later. くそ。 Nah, tapi rupanya dia nggak ngabisin Kuze, dikasih kesempatan lah. Di sini Kiryu bilang, oke lo musuh gue, tapi kapanpun kalau lo muncul lagi, gue bakal tetap ngadepin lo. Nah, ini nunjukin kalau Kiryu ini bukan cuman preman brutal, tapi dia punya kode etik sendiri gitu ya. Nah, kemudian setelah ngalahin Kuze, Kiryu menyusuri lorong dan membawanya ke sebuah klub mewah di sana. Nah, di sana rupanya dia sudah ditunggu sama letnan yang lain, yang ini si Letnan Awano yang lagi party sama wanita bayaran. Nah, di sini Awano terlihat santai gitu ya, sok cool gitu ya, kayak nggak ada beban nih orang. Nah, di sana si Awano ini mengatakan bahwa ia sudah menduga bahwa Kiryu ini akan mengalahkan Kuze di dalam. Jadi sebenarnya Awano juga nggak percaya kalau Kuze ini bisa ngalahin Kiryu. Jadi secara nggak langsung Kiryu malah ngebantu Awano dengan cara ngebuang musuh-musuhnya. Karena bagaimanapun juga Kuze kan juga dianggap adalah musuh sama Awano dalam mendapatkan posisi kapten gitu ya. Nah, di sana Awano sekali lagi mencoba membuat kesepakatan untuk segera menyerahkan Tachibana dan menganggap kalau Kiryu menyerahkan Tachibana semua masalahnya itu dianggap akan beres gitu ya. Nah, tapi jelas Kiryu menolak mentah-mentah. Nah, di sana membuat Awano murka. Nah, sebagai unjuk gigi, dia langsung nembak cewek yang lagi party sama dia di depan Kiryu. Itu kayak semacam, nah lihat nih, gua gila nih. Lo gak bisa nego sama gua gitu ya. Gue tuh sangar gitu ya, gue tuh jahat gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, meski begitu, Kiryu tetap gak mau tunduk sama Awano. Dia malah pergi meninggalkan Awano dengan tekad makin bulat buat nggak menjual temannya, buat tidak menyerahkan Tachibana. Nah, setelah keluar dari bar, rupanya Nishikiyama nongol dengan mobilnya sambil menawarkan Kiryu sebuah bantuan untuk kabur gitu ya, sekedar untuk merokok bareng gitu ya.よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の。 Nah, namun tanpa diduga, di tengah asik ngobrol tersebut, rupanya Nishiki malah mengacungkan pistol ke Kiryu. Nah, ini bagian yang agak tragis sekaligus ngasih gambaran betapa kerasnya dunia Yakuza ya di Yakuza Zero. Nah, kenapa Nishiki sampai mau mencoba membunuh Kiryu? Nah, rupanya setelah rapat di markas Dojima beberapa waktu tadi, rupanya kan status Kiryu ini udah jelas ya, jadi buronan resmi. Artinya semua orang di dalam lingkaran Dojima ini harus loyal, harus patuh sama perintah bos, termasuk Nishiki ya, harus patuh juga, harus nangkap Kiryu gitu ya. Karena kalau Nishiki ini kedapatan melindungi Kiryu, otomatis Nishiki ini bakal dicap sebagai pengkhianat. Nah, maka dari itu Nishiki jadi ngerasa terjepit posisinya. Kalau gue nggak tunjukin kesetiaan sama Yakuza, ya nyawa gue juga bisa hilang gitu, dibunuh sama Dojima. Namun Kiryu kan tipenya orang kalem gitu ya, dingin tapi karismanya tuh kuat ya. Sedangkan Nishiki tuh lebih emosional dan lebih suka cari pengakuan. Nah, jadi waktu dia disuruh ngebunuh Kiryu, rupanya sebenarnya ada dilema besar dalam hatinya Nishiki. Kalau itu dia lakukan, itu artinya dia membunuh sahabat sekaligus abang yang selalu dia hormati sebenarnya. Nah, tapi kalau dia nggak ngelakuin, artinya dia kayak menantang perintah Dojima yang bisa bikin dia dan bahkan keluarganya ini hancur. Nah, dilema ini bikin Nishiki ragu. Tangannya tuh gemeteran pas pegang pistol. Nah, di sini Kiryu cuma bisa minta maaf ke sahabatnya itu. Karena sadar Nishiki juga kebawa arus politik Yakuza. Nah, Nishiki akhirnya nggak jadi narik pelatuk. Dan Kiryu dengan tenang bilang, iya apapun yang terjadi, gue bakal balik lagi ke Kamurocho.
Nah pada akhirnya Nishiki nggak bisa nembak ya, dia cuma bisa nangis, gemeteran, dan akhirnya melepaskan Kiryu. Nah momen ini jadi penting banget ya buat perkembangan karakter Nishiki. Nah, karena di seri-seri berikutnya salah satu tema besarnya adalah rasa sakit Nishiki yang selalu dibanding-bandingin dengan Kiryu, dan bagaimana itu akhirnya akan ngehancurin Nishiki pelan-pelan gitu ya. Nah setelah peristiwa itu Kiryu kembali lagi ke Kamurocho. Nah namun kondisi di sana rupanya udah sangat berbahaya lagi bagi Kiryu, karena dirinya masih dicari di mana-mana. Di setiap sudut kota penuh dengan anak buah Dojima. Jadi kayak labirin maut nih Kamurocho, penuh sama preman Dojima yang nyariin Kiryu. Nah posisi Kiryu udah jelas makin runyam. Bahkan apartemennya di Kamurocho itu dibakar sama anak buah Dojima. Jadi Kiryu nggak punya tempat tinggal sekarang. Nah dalam pelariannya untung banget Kiryu ketemu sama Reina, si pemilik bar Serena. Nah Reina ini bisa dibilang karakter penting yang selalu jadi tempat aman buat Kiryu dan Nishiki dari dulu ya. Nah Reina ini kasihan ngelihat kondisi Kiryu yang kocar-kacir, makanya dia nawarin bar Serena sebagai tempat berlindung sementara. Nah di sini juga terungkap ya info penting bahwa ternyata polisi pun ikut nyari Kiryu. Jadi bukan cuma Yakuza, polisi ikut-ikutan nyariin Kiryu karena dibayar nih sama Dojima. Nah ini makin nunjukin gimana Dojima family punya pengaruh besar, bahkan bisa sampai menggerakkan pihak berwajib. Nah sebelum cabut, Kiryu ninggalin jam tangan buat Reina dengan pesan kasih ini ke Nishiki. Nah itu simbol kalau Kiryu ini masih percaya sama Nishiki, walaupun mereka lagi di posisi susah gitu ya. Nah begitu Kiryu keluar dari bar Serena, Kiryu kayak seperti masuk ke dalam jebakan maut ya. Jadi bukan cuma belasan, bahkan di luar Kiryu menemukan puluhan anggota Dojima udah nunggu di luar. Nah terlihat juga Nishiki yang hadir di sana tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Beserta ada juga 3 letnan biadab Dojima ya, ada Kuze, Awano, dan Shibusawa. Nah di sini Kiryu terpaksa harus ngelawan gelombang anak buah Dojima plus duel lagi sama Kuze. Nah uniknya walau udah dikalahin sama Kiryu berkali-kali, Kuze masih pantang menyerah buat ngehancurin Kiryu. Bahkan ia menggunakan cara kotor dengan membiarkan anak buahnya untuk menyerang Kiryu dari belakang. Nah namun saat nyawanya udah makin terancam, tiba-tiba Kiryu diselamatin oleh pria yang mengendarai mobil mewah sambil menabrak-nabrakin anggota Yakuza di sana. Dan pria itu adalah Tachibana yang ngebut pakai mobil dan nabrak Kuze di sana. Nah Kiryu langsung ditarik kabur sama Tachibana. Awano mencoba menembak namun usahanya gagal. Nah pelarian itu membawa Kiryu dan Tachibana masuk ke dalam parkiran. Nah kemudian dari belakang parkiran muncul sebuah mobil van yang dikendarai oleh Jun Oda. Nah di sini Oda bilang bahwa mereka ini harus segera pindah dari persembunyian baru. Dan dari sini cerita makin jelas arahnya kalau Kiryu ini udah nggak bisa balik lagi ke kehidupan lamanya karena apartemen hancur dan sekarang jadi buronan. Nah namun di tengah itu terlihat Tachibana terlihat lemah tak berdaya. Nah kemudian Oda membawa mereka semua ke tempat persembunyian yang bernama Little Asia. Oi, Tachibana! Shacho! Shikkari shite kudasai! Shacho! Nah singkatnya sampailah mereka di Little Asia. Nah wilayah ini bisa dibilang adalah kawasan tersembunyi di Kamurocho. Jadi penuh dengan imigran Tiongkok yang hidup secara ilegal. Jadi tempat ini kayak safe house lah buat orang-orang asing yang mau hidup secara sederhana dan jauh dari jangkauan masyarakat Jepang, terutama Yakuza. Nah buat Tachibana, karena statusnya adalah orang luar atau orang Cina, jadi dia sering dapat diskriminasi dari warga Jepang. Bahkan saat kecil Tachibana ini sempat diperlakukan kejam sama Yakuza Jepang. Nah makanya semenjak ada Little Asia, tempat itu bisa dibilang jadi pilihan tepat lah buat orang imigran seperti Tachibana. Nah namun sayangnya rupanya Kiryu tidak bisa diterima di wilayah itu. Karena si petinggi di Little Asia ini, dia merasa dengan kehadiran Kiryu, Little Asia ini bisa menjadi nggak aman. Karena kan status Kiryu saat ini sedang dicari-cari sama Yakuza dari klan Tojo, bahkan sama polisi sekalipun gitu ya. Nah khawatirnya Little Asia ini bisa di-blaming atau disalahin karena menyembunyikan atau melindungi Kiryu. Nah akhirnya Kiryu diarahin ke wilayah lain nih, tempat gelandangan tinggal gitu ya. Kasian amat nih orang.
Nah, esok harinya Jun Oda mengajak Kiryu naik mobil ke sebuah tempat gitu ya. Namun di sana Oda nggak bercerita kemana mereka akan berjalan. Nah, nggak lama kemudian rupanya Kiryu kaget karena rupanya Jun Oda membawa Kiryu ke markas utamanya klan Tojo. Nah, intinya di markas klan Tojo ini rupanya di dalam tuh udah ada Tachibana yang udah nungguin di dalam ya. Dan di sana Tachibana sedang melakukan pertemuan, meeting dengan ketua sementara klan Tojo yang saat itu bernama Takeshi Nihara. Nah, di sana Tachibana rupanya membawa uang sebesar 1 miliar yen. Plus Tachibana ini akan berjanji akan memberikan keuntungan dari perusahaan Tachibana Real Estate ke klan Tojo. Nah, di sini gue coba jelasin tujuan Tachibana jelas ya, ia ingin menyelamatkan nyawa Kiryu. Jadi dia rela mengeluarkan uang dengan total 1 miliar yen. Harapannya klan Tojo ini akan memerintahkan Dojima Family untuk berhenti menangkap Kiryu. Dan scene ini nunjukin bahwa Tachibana ini rela banget ya ngorbanin banyak demi lindungin Kiryu. Jadi bukan cuman karena perintah Kazama, tapi juga karena dia percaya Kiryu ini adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, akhirnya Takeshi Nihara setuju dan memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Dojima agar berhenti lagi menangkap Kiryu gitu ya. Nah, walaupun negosiasi bisa dikatakan sukses ya, tapi keluar dari markas klan Tojo adalah ujian lain. Jadi sebuah protokoler yang memang harus dilewatin, sehingga Kiryu dan kawan-kawan ini harus menghajar para Yakuza klan Tojo. Sampai akhirnya mereka bertiga ini berhasil keluar dari markas klan Tojo. Nah, setelah semua urusan di markas klan Tojo selesai, Tachibana ngajak Kiryu ke toko pir. Nah, di sini Tachibana akhirnya membuka sedikit kunci rahasia besar ya tentang siapa identitas pemilik Empty Lot, yang ternyata pemilik itu rupanya saat ini sedang tinggal di kota Sotenbori. Sehingga Oda dan Kiryu ini habis ini harus pergi ke keluar kota untuk nyari pemilik si Empty Lot itu ya, si pemilik lahan kosong itu. Nah, sebelum berangkat Tachibana ini bilang kalau Kiryu ini harus berhati-hati di sana. Karena rupanya saat ini salah satu letnan Dojima, si Shibusawa, rupanya juga sedang bergerak ke Sotenbori untuk mencari si pemilik tanah. Dan yang lebih berbahaya lagi, rupanya di Sotenbori terdapat klan Yakuza besar juga yang dikenal dengan nama Omi Alliance, yang juga bergerak mencari si pemilik tanah. Sehingga Kiryu ini nggak hanya berurusan dengan antek-anteknya Dojima, namun ada Yakuza besar yang setara dengan klan Tojo yang berpotensi mengancam nyawanya Kiryu. Dan setelah itu pun sebelum berangkat akhirnya Tachibana mengatakan untuk yang pertama kalinya ke Kiryu bahwa si pemilik tanah itu adalah seorang wanita buta yang bernama Makoto Makimura. Nah, sehingga jelas misi Kiryu di Sotenbori adalah untuk membawa Makoto Makimura dari Sotenbori ke Kamurocho dengan selamat. Nah, pertanyaannya di sini, apa hubungan Tachibana dengan Makoto? Nanti akan gua ungkap sedikit demi sedikit ya. Nah, setelah beberapa jam perjalanan, Kiryu dan Jun Oda sampailah mereka di Sotenbori. Nah, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan pria bernama Masaru Sera yang merupakan ketua dari perusahaan Nikkyo Consortium yang juga merupakan anak perusahaan dari klan Tojo sebenarnya. Nah, rupanya usut punya usut nih, si Masaru Sera ini adalah salah satu orang kepercayaannya Shintaro Kazama gitu ya. Jadi harusnya Kiryu aman nih sama dia gitu ya. Karena si Masaru Sera dan Shintaro Kazama rupanya sudah kenal lama sebelum peristiwa Yakuza Zero gitu ya. Jadi mereka ini rupanya sama-sama ingin Empty Lot atau si tanah kosong itu tidak jatuh ke tangannya Sohei Dojima. Karena hal itu akan membuat nama Dojima melejit dan bisa berpotensi menjadi ketua pemimpin klan Tojo menggantikan Takeshi Nihara, memimpin sementara klan Tojo. Jadi memang banyak yang menolak Sohei Dojima ini naik jadi ketua klan Tojo. Karena sebenarnya Dojima itu bukan tipikal pemimpin ideal lah, melainkan tipikal bos yang cabul, serakah, dan brutal. Jadi Dojima ini cuman haus jabatan, tapi dia nggak punya visi menjaga klan Tojo atau memperkuat klan tuh bagaimana caranya. Karena fokusnya itu cuman jadi ketua, biar bisa hidup makin mewah, punya pengaruh penuh, dan bebas melakukan apa aja. Jadi kalau dia naik, klan Tojo ini akan dipakai buat memuaskan ego pribadinya, bukan untuk kepentingan klan gitu ya. Nah, kemudian Masaru Sera mengizinkan Makoto bertemu dengan Kiryu. Nah, di momen itu Makoto lagi dalam posisi rapuh ya.
Karena beberapa waktu ini ia rupanya juga sedang dikejar-kejar sama Yakuza yang juga mengejar tanda tangannya untuk mendapatkan tanah kosong juga. Nah selain itu Makoto juga mengalami trauma masa lalu dan nggak tahu nih siapa yang bisa dia percaya saat ini. Nah di sini akhirnya Kiryu berhasil meyakinkan Makoto untuk tetap pergi ke Kamurocho karena Makoto ini yakin Masaru Shera ini menitipkan Makoto ke orang yang tepat. Nah saat Kiryu membawa Makoto untuk masuk ke dalam mobil, terdapat kejadian aneh di mana Makoto merasa ketakutan setelah mendengar suara Jun Oda. Nah sepertinya suara Oda ini sangat familiar di kupingnya Makoto. Nah namun Oda minta mereka ini segera bergerak menuju ke Kamurocho. 急げよ、おい早く来い。今の声。どうかしましたか？何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で小田っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。Nah namun di tengah perjalanan rupanya mereka diikutin sama sebuah mobil sedan dan ternyata di dalam itu adalah salah satu Letnan Dojima yakni Shibusawa. Yang entah bagaimana caranya ia sudah siap, seakan-akan ia sudah tahu bahwa saat itu Makoto dibawa bersama Kiryu dan terjadilah momen kejar-kejaran brutal di sini. Tembakan dan tabrakan mobil terjadi di sini, tapi mereka bertiga berhasil lolos dan keluar ke sebuah kawasan konstruksi untuk bersembunyi. Nah saat tengah bersembunyi, rupanya Jun Oda menjauh sebentar. Nah saat itu Makoto berkata ke Kiryu bahwa ia bilang suara Oda ini familiar karena suaranya Jun Oda ini mirip sama seperti orang yang dulu menculik Makoto dan menjualnya ke Triad. Nah jadi dulu ya saat masih menjadi imigran dari Cina ke Jepang, Makoto tinggal bersama kakaknya dan kemudian mereka terpisah. Karena Makoto diculik dan diperdagangkan ke anggota mafia Cina atau Triad. Nah saat ditahan sama geng Triad, Makoto ini mengalami penyiksaan fisik dan mental. Nah trauma itu begitu parah sampai akhirnya si Makoto ini kehilangan penglihatannya, jadi buta gitu ya. Dan terdapat benang merah dengan masa lalunya Oda yang dulu memang sebelum jadi tangan kanannya Tachibana, Oda dulu adalah Yakuza kelas bawah yang sering bisnis human trafficking atau perdagangan manusia. Lalu usut punya usut ternyata Oda lah yang menjual Makoto ke Triad. Karena buat Oda waktu itu Makoto cuman seorang gadis biasa gitu ya, tidak lebih. Nah namun diam-diam Oda mendengar pembicaraan itu. Jadi ia merasa bahwa Kiryu sudah tahu masa lalunya. Nah kemudian Oda menundukkan pistol dan di sini ia mengakui semuanya. Bahwa benar, ia dulu adalah orang yang menjual Makoto ke Triad. Tapi jauh sebelum ia bertemu dengan Tachibana gitu ya. Waktu masih zaman kegelapan lah gitu ya buat Oda. Jadi memang suatu hari kalau kita sedikit flashback ya. Jadi dulu secara kebetulan banget Oda yang udah kerja sama Tachibana ya. Jadi mereka berdua bersama nonton acara TV Jepang gitu ya. Jadi acara itu kayak semacam liputan sosial yang sering nyorotin kehidupan orang-orang yang terlantar atau menderita. Nah dalam tayangan itu nggak tahu gimana caranya itu kebetulan banget Tachibana melihat seorang gadis buta bernama Makoto Makimura yang tinggal di Kamurocho. Nah di sana Tachibana yakin bahwa Makoto Makimura yang dia lihat itu adalah adik yang dia kira sudah meninggal. Nah sampai sini menjelaskan bahwa hubungan antara Makoto dan Tachibana adalah adik kakak gitu ya. Nah namun saat itu Oda bereaksi lain ya. Karena saat melihat Makoto di TV, Oda ini langsung dihantam rasa bersalah yang luar biasa pastinya. Oda tahu nih kalau Makoto adalah wanita yang dulu dia jual ke Triad. Bayangin aja ya, kalau Tachibana sampai tahu kebenaran ini, gimana hancurnya hati Tachibana kalau tahu sahabatnya sendiri yang menjual adiknya ke Triad.
Nah karena itu Oda menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Bahkan rela melakukan apapun agar Makoto ini gak sampai ketemu sama Tachibana. Bahkan saat itu Jun Oda bahkan mengaku sudah membuat kesepakatan dengan Shibusawa bahwa ia akan menyerahkan Makoto ke Shibusawa. Sebagai imbalannya Oda dan Tachibana ini tidak dibunuh gitu, dibuat selamat gitu ya. Nah sebelum Oda bisa menembak Kiryu, Makoto mengambil langkah berani. Ia mengeluarkan pisau kecil tersembunyi di tongkatnya dan menusuk kaki Oda. Nah Kiryu langsung menyerang, merebut pistolnya dan membuat Oda lumpuh. Nah namun Oda sempat memberikan kabar pada Shibusawa tentang lokasi mereka. Karena gak lama kemudian anak buah Shibusawa datang memaksa Kiryu dan Makoto kabur sambil bertarung melawan gelombang Yakuza yang berdatangan. Nah beruntung Kiryu dan Makoto berhasil lolos meninggalkan Oda yang sekarat di sana. Nah sebelum meninggalkan Oda, saat itu Oda memohon kepada Kiryu untuk jangan membiarkan Tachibana tahu bahwa dirinya lah yang menghancurkan hidup Makoto. Nah tidak lama kemudian Shibusawa datang marah besar karena menganggap Oda telah gagal. Oda dihajar habis-habisan oleh anak buah Shibusawa. Lalu Oda dieksekusi dengan satu tembakan bersarang di kepala. Dan ini menjadi akhir tragis dari seorang Jun Oda. Pengkhianat dengan kematian tragis. Dia sebenarnya tuh peduli sebenarnya sama Tachibana. Tapi rasa bersalah di masa lalunya dan keputusasaannya membuat dia memilih jalan yang salah. Nah beberapa saat kemudian setelah kembali lagi ke Kamurocho, Kiryu memilih menyembunyikan Makoto Makimura di area kumuh ya bersama para gelandangan. Karena menurutnya itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman saat ini ya, jauh dari jangkauan Yakuza. Nah sementara menitipkan Makoto, Kiryu sendirian pergi mencari Tachibana di Little Asia. Nah di sana Kiryu memberitahu bahwa Makoto sudah diamankan dan siap dipertemukan dengan Tachibana. Nah Tachibana terlihat menangis ya karena merasa bersalah. Karena selama bertahun-tahun dia merasa gagal sebagai kakak ya, karena merasa gagal dalam melindungi Makoto. Jadi bayangin aja ya, bertahun-tahun dia kira tuh adiknya itu sudah mati atau hilang selamanya. Namun ternyata Makoto masih ada, tapi hidup dengan penderitaan. Itu kayak neraka batin buat Tachibana. Dan sekarang dia siap bertemu lagi dengan Makoto. Nah, tapi rupanya di tengah pembicaraan mereka, pasukan Shibusawa juga sudah bergerak cepat. Karena rupanya mereka berhasil melacak lokasi Little Asia lewat kartu nama yang ditemukan di jas milik Oda. Nah dari situ mereka langsung menyerbu tempat persembunyian itu. Omaera no nerai wa Tachibana nan ka? てめえもいたのか、キリ。いい加減死んどけ。 2 seconds later. Nah beruntung Kiryu dan Tachibana masih bisa menyingkirkan mereka. Nah tapi kemudian seorang pembunuh bayaran misterius muncul, menembak Kiryu hingga terluka parah. Doshita? 誰かに見られています。何? キリュウさん。 Nah pembunuh bayaran itu rupanya bernama Lao Gui, seorang pembunuh bayaran legendaris asal Tiongkok yang datang dengan perintah langsung dari Shohei Dojima untuk menangkap Tachibana hidup-hidup. Nah namun
Demi menyelamatkan Kiryu, agar Kiryu ini tidak dibunuh, Tachibana rela menyerahkan dirinya ke Laogui dengan syarat Kiryu ini tidak dibunuh. Nah, Kiryu pun pingsan di tempat dan beberapa jam kemudian ia sadar dan saat itu ia berada di klinik Little Asia. Nah, saat sadar, rupanya pemimpin wilayah itu memberitahu Kiryu bahwa Tachibana dibawa pergi sama Laogui. Ia juga memohon Kiryu untuk menolong Tachibana karena mereka tahu kalau Dojima dan Shibusawa ini akan memperlakukan Tachibana dengan sangat kejam. Nah, saat Kiryu meninggalkan klinik untuk menolong Tachibana, dia bertemu sama pasukan Shibusawa lagi dan kali ini Nishikiyama juga ada di sana. Nah, anak buah Shibusawa memaksa Nishiki untuk membuktikan loyalitasnya sebagai Yakuza klan Tojo dengan memintanya untuk mencoba membunuh Kiryu. 自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ。今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦。覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ兄弟。Nah, tapi alih-alih membunuh Kiryu, Nishiki menolak. Malah dia berbalik melawan mereka dan membantu Kiryu. Nah, setelah mereka mengalahkan musuh bersama, Kiryu lalu memohon agar Nishiki ini lebih baik ikut membantu misi penyelamatan Tachibana. Nah, setelah menyelidiki beberapa jejak, akhirnya hal itu membawa Kiryu ke sebuah bangunan kosong tempat Tachibana disekap. Nah, di sana Tachibana sedang disiksa sama Yoneda. Yoneda ini adalah merupakan anak buah dari Kuze. Jadi tujuannya jelas ya, memaksa Tachibana ini untuk mengaku di mana keberadaan Makoto Makimura berada ya, adik sekaligus pemilik si tanah kosong gitu ya. Nah, tapi Tachibana keras kepala, tidak mau memberikan informasi Makoto. Nah, Yoneda makin kalap sampai akhirnya melukai Tachibana dengan sangat fatal. この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい何見てんだ俺。 Nah, melihat anak buahnya bertindak terlalu keras, Kuze yang masih punya aturan langsung membunuh Yoneda sendiri karena sudah bertindak seenaknya. Di momen kritis itu, Kiryu dan Nishiki berhasil menerobos masuk dan mengalahkan para anak buah. Nah, mereka menemukan Tachibana yang sudah sekarat.そうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜえ。Nishiki buru-buru keluar untuk menjemput Makoto agar Makoto bisa dipertemukan sama Tachibana. Nah, sementara itu Tachibana dengan napas terakhirnya memberikan pengakuan penting kepada Kiryu yang mengatakan bahwa Kuze memberitahu padanya bahwa orang yang sebenarnya menjebak Kiryu dalam kasus Empty Lot ini bukan lain adalah si Sohei Dojima sendiri gitu ya. Jadi sampai sini terungkap bahwa aktor di balik penjebakan Kiryu, seolah-olah Kiryu jadi kayak membunuh Mas-mas Kamurocho itu semua itu otaknya dari Sohei Dojima sendiri ya. Gak lama kemudian Kuze yang babak belur ikut membenarkan hal itu. Jadi Kuze bahkan mengungkapkan fakta yang lebih kelam, bahwa rupanya perebutan tanah kosong ini bukan lagi sekedar konflik perebutan tanah para letnan-letnan Dojima ya, namun ada hal yang lebih besar,
bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh klan Tojo sendiri yang berniat menjual tanah kecil itu ke Omi Alliance atau si pesaing klan Tojo yang berasal dari Kansai. Nah, Kuze ini memperingatkan Kiryu kalau Kiryu ini tetap bersikeras melindungi Makoto, berarti Kiryu ini akan tetap menjadi musuh seluruh klan Tojo. Nah, tapi Kiryu dengan amarah yang sudah mendidih, dia bersumpah kalau Dojima atau siapapun yang menyentuh Makoto, dia sendiri yang akan menghancurkan Dojima family. Ini udah kesel banget nih Kiryu di sini nih. Kiryu lalu menggendong Tachibana keluar dari bangunan itu, membawanya ke Empty Lot, tanah kutukan yang menjadi inti semua konflik di cerita Yakuza Zero. Nah, di sana Nishiki akhirnya tiba bersama Makoto. Nah, tapi takdir itu memang kejam ya. Karena rupanya di sana Tachibana menghembuskan napas terakhirnya tepat sebelum bisa bertemu langsung dengan adiknya. Makoto hanya bisa menangis mengetahui kakaknya sudah pergi tanpa sempat menyapa. Nah, setelah menyaksikan langsung detik-detik terakhir kakaknya, Makoto memang benar-benar hancur secara emosional. Dia akhirnya minta satu hal terakhir kepada Kiryu dan Nishikiyama, yakni untuk menguburkan Tachibana di Empty Lot, tanah kecil yang selama ini jadi pusat konflik. Karena Makoto ingin kakaknya beristirahat di tanah yang menjadi pusat semua perebutan. Nah, ketika Kiryu dan Nishiki sedang sibuk menguburkan jenazah Tachibana, Makoto pelan-pelan pergi meninggalkan mereka tanpa pamit. Bukan karena Makoto nggak percaya sama Kiryu, tapi karena dia udah sadar hidupnya ini udah bikin banyak orang terluka. Jadi dia nggak mau Kiryu ataupun Nishiki ini makin terseret masalahnya hanya gara-gara harus melindunginya. Nah, saat itu Makoto nekat, rupanya ia menyerahkan dirinya ke Shibusawa, dan saat itu Makoto juga dibawa sama Shibusawa ke penthouse miliknya Dojima. Nah, di sana Makoto melakukan langkah berani. Jadi alih-alih melindungi Empty Lot, Makoto justru menawarkan Empty Lot dengan harga yang sangat murah kepada Dojima. Dengan satu syarat, Dojima ini harus mengeksekusi mati ketiga letnannya, yakni Kuze, Awano, dan Shibusawa, sebagai cara untuk membalas dendam atas tewasnya Tachibana. Permintaan itu otomatis bikin kaget semua orang di ruangan. Nah, tapi pada akhirnya Dojima menolak. Dojima lalu mengungkapkan rahasia besar bahwa sebenarnya tanah kosong atau empty lot itu tidak harus untuk dibeli, karena tanah itu terlalu kecil lah untuk proyek raksasa Kamurocho. Dan yang penting hanyalah bahwa pemiliknya ini tidak menentang proyek. Nah, jadi maksudnya Dojima dengan Makoto ada di bawah tangan atau di dalam kendalinya Dojima, ia merasa hal itu sudah cukup mengendalikan situasi tanpa harus repot-repot membeli tanah itu ya. Nah, saat pembicaraan memanas, muncullah seorang pria tidak dikenal yang hadir dengan cara brutal. Nah, ternyata pria itu adalah Goro Majima yang sudah nekat mendobrak jalan masuk ke dalam penthouse, dan di sana ia berhasil sampai di lantai atas setelah mengalahkan banyak penjaga Dojima. Nah, kenapa Goro Majima ada di sana? Nah, nanti itu akan gue ceritain juga di cerita Yakuza Zero versi Majima. Nah, namun Majima sedikit terlambat karena atas perintah dari Dojima, Laogui tanpa ampun langsung menembak Makoto. Makoto jatuh bersimbah, sementara Dojima, Shibusawa, Kuze, Awano, dan Laogui kabur dengan helikopter yang sudah menunggu. Nanya kore wa? Nani shitoruんやお前! Makoto. Nah, setelah Makoto ditembak, dia memang sempat kritis ya. Tapi berkat pertolongan dari Masaru Sera yang datang ke Kamurocho dan anak-anak buahnya, Makoto berhasil diselamatkan. Jadi mereka segera membawanya ke klinik bawah tanah untuk dioperasi darurat. Nah, singkatnya Makoto akhirnya selamat dari luka tembak itu. Nah, demi menjaga keselamatannya dari Dojima, Shibusawa maupun Omi Alliance yang sudah mengincar, Sera memindahkan Makoto ke markas rahasia Nikko Consortium, yaitu di Shibaura Wharf, sebuah area pelabuhan di Tokyo. Nah, di sana Makoto dijaga ketat karena dia adalah kunci legal untuk mengendalikan Empty Lot. Dan di sini Sera tuh tahu bahwa jika Makoto di bawah kendali Dojima, maka seluruh keseimbangan kekuatan di klan Tojo ini akan hancur.
Jadi menurut si Masaru Shera, menyembunyikan Makoto di markas rahasia Nikko Consortium itu adalah langkah politik yang tepat sekaligus untuk perlindungan Makoto ya gitu ya. Nah, setelah melarikan diri dari penthouse, Dojima memilih Shibusawa sebagai orang kepercayaan yang baru dan memberikannya tugas penting untuk menghabisi semua orang yang berhubungan dengan Shintaro Kazama. Dan di titik ini Dojima ini mau semua loyalis Kazama ini pada mati semuanya ya, supaya pengaruh Shintaro Kazama ini habis total sebelum Kazama keluar dari penjara. Jadi rencana pembantaian terhadap orang-orang Shintaro Kazama ini bukan sekedar strategi perebutan lahan, tapi juga semacam bersih-bersih internal supaya Dojima ini bisa mengamankan kursi ketua klan Tojo. Nah, Shibusawa melihat ini sebagai kesempatan emas karena selama ini dia selalu dianggap kurang karismatik dibandingkan Kuzei, Awano, bahkan Shintaro Kazama. Jadi dia ingin membuktikan bahwa dirinya ini bisa sebagai calon penerus gitu ya. Nah, di tempat lain Kiryu bertemu dengan Masaru Shera di Little Asia. Nah, di sana Masaru Shera memberikan kabar penting bahwa rupanya setelah sempat kabur diam-diam dari Kiryu, Makoto sempat ditembak oleh anak buah Dojima. Nah, namun Makoto sekarang masih hidup. Nah, walaupun ditembak, Makoto diceritakan ia selamat dan sekarang sedang disembunyikan sama Masaru Shera di markas rahasia demi menghindari kejaran Shibusawa. Nah, setelah pertemuan itu Kiryu langsung mendapatkan kabar dari Nishiki bahwa Shibusawa mengirimkan anak buahnya ke kantor Kazama untuk membantai seluruh keluarga Kazama. Nah, Kiryu bergegas ke kantor Kazama untuk membantu. Nah, namun di luar kantor Kiryu dihadang lagi sama Kuze. Nah, Kuze yang udah berkali-kali kini hanya ingin memulihkan harga dirinya dengan mencoba melawan Kiryu sekali lagi. Nah, pertarungan terakhir mereka terjadi secara keras brutal, penuh harga diri, ya tapi lagi-lagi ya Kuze kalah gitu ya. Nah, namun alih-alih dendam, Kuze akhirnya mengakui kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kiryu. Bahkan dia memberikan informasi penting bahwa saat ini Shibusawa sudah tahu lokasi persembunyian Makoto yang sedang disembunyikan oleh Masaru Shera. Kiryu segera bergerak bersama Nishiki untuk melindungi Makoto di yak milik Shera. Nah, sementara Kashiwagi menyiapkan bala bantuan. Nah, di pelabuhan Shibusawa sudah menyerang yak tempat Makoto bersembunyi.親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。へい。なんだありゃ。桐生、奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか？やっと来たか。渋沢。渋沢！お前らの相手はこっちだ、桐生。てめえら。日教連だ！おい！打ち返せ！こっちも始めようぜ、桐生。こいつら。柏木さん。風間組か。
桐生、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。 Dan pertarungan besar pecah di sana. Kashiwagi dan anak-anak buahnya menahan pasukan Shibusawa, sementara Kiryu dan Nishiki masuk ke dalam kapal untuk menghindari Makoto dibawa pergi. Nah, pada akhirnya di dalam kapal Kiryu bertemu dengan Shibusawa yang sudah berhasil menyandra Makoto. Nah, Shibusawa memuntahkan unek-uneknya karena selama bertahun-tahun ia merasa selalu dipandang sebagai bayangan Kuze dan Awano. Dan baru sekarang dia mendapatkan pengakuan. Dan dia nggak mau orang kecil seperti Kiryu ini merusaknya. Kiryu menantangnya dan mereka bertarung secara sengit.竜背負ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えてほら堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが竜は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。Nah, tidak seperti pertarungan dengan Lethan yang lain, di sini Kiryu ini nyaris tidak bisa mengendalikan emosinya dan hampir saja membunuh Shibusawa dalam amarahnya. Nah, di sini Nishiki menekankan bahwa kalau Kiryu membunuh orang yang sudah kalah, dia tidak ada bedanya dengan Dojima. Nishiki, 超えちゃならねえ。錦、Dan setelah kejadian itu, Makoto sudah bangun dari koma dan secara resmi ia menyerahkan Empty Lot ke Masaru Shera. Nah, itu artinya Dojima sudah kalah. Nah, beberapa waktu kemudian setelah Empty Lot resmi diakuisisi atau dikuasai atau dibelilah sama Masaru Shera lewat Nikkyo Consortium, Takeshi Nihara selaku ketua sementara klan Tojo
mengumumkan bahwa Dojima dipecat dari proyek Kamurocho karena dianggap terlalu banyak bikin masalah ya. Karena polisi juga sudah mulai campur tangan. Sementara Kuzi dan Shibusawa ditangkap polisi. Nah sebaliknya, Masaru Shera dipromosikan jadi kapten. Jadi posisi langsung di bawah Nihara selaku ketua klan Tojo. Nah otomatis saat ini Masaru Shera menjadi satu-satunya kandidat utama sebagai pemimpin klan Tojo berikutnya. Nah sementara Sohei Dojima dipaksa tunduk meski jelas-jelas malu besar. Nah sampai sini artinya master plan Shintaro Kazama berjalan dengan lancar. Nah sementara itu Kiryu kini resmi bebas dari segala tuduhan pembunuhan. Nah kini Kiryu resmi kembali ke Yakuza di bawah keluarga Dojima family. Dan dipastikan posisi Kiryu aman karena Shintaro Kazama sebentar lagi bebas dari penjara. Sehingga dipastikan pasca kembalinya Kazama, Kiryu dan Nishiki ini akan dibutuhkan untuk membantu mengurus klan Kazama. Dan dengan berakhirnya pertarungan di pelabuhan Shibaura, lembaran sejarah baru klan Tojo mulai ditulis ya. Kiryu, sang naga dari Dojima kembali memilih jalan Yakuza. Nah sementara itu Makoto Makimura akhirnya bisa memulai hidup baru, meskipun bayangan masa lalu ini tak akan pernah benar-benar hilang. Nah tapi kisah Yakuza Zero tidak hanya bercerita tentang dirinya Kiryu gitu ya, karena di sisi lain ada seorang pria yang juga melewati badai yang sangat dahsyat. Yang pria ini nantinya akan dikenal dengan nama anjing gila dari Shimano, yakni Goro Majima. Sehingga di video selanjutnya mungkin gue akan menyusuri cerita dari Goro Majima di cerita Yakuza Zero. Oke, mungkin itu aja cerita Yakuza Zero dari gua. Semoga cerita ini bisa memberikan kalian hiburan dan terutama buat kalian pecinta cerita game Yakuza gitu ya. Oke, seperti biasa silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thanks for watching. I'm signing off and bye bye guys.